Selamat sore Kanda Ali Mahyail. Selamat sore juga Bapak Billy. Saya manggilnya Bapak apa Abang? Apa Mas? Egaliter aja Om. Om, oke Om Billy. Hari ini sore ini kita berada di Saung Podcast. Ya mungkin Saung Podcast ini baru pertama kali perdana kita tampil dalam pembahasan tentang seputaran pemilu. Nah kebetulan kita sudah ada Bang Ali Mahyail sebagai komisioner Bawaslu Kota Bekasi hari ini. Oke, langsung aja temanya ya. Pemilu serentak 2024 di era pandemi. Cocok? Ini kan karena memang sudah memasuki waktu hampir 30 bulan ya kita ke arah ke sana Bang. Ini memang menjadi bukan hanya semacam kewajiban kita sebagai publik untuk mengetahui tantangan hambatan ke depannya juga ini pendidikan politik yang baik buat kita semua terkait dengan proses demokratisasi di negeri kita. Saya kira nanti juga bisa disampaikan. Oke, sebelum kita mulai ini ada beberapa kutipan Kanda terkait beberapa hari lalu pada Kamis 3 Juni 2021 itu Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu itu menggelar RDK yang dimana telah menyepakati hari pemungutan suara di tahun 2024. Pada tahun 2019 kan memang pemilu pilkada dulu ya. 2018 pemilu kada dulu. Setelah itu sebulan kemudian 2019 masuki 2019 itu adalah pemilu. 1 tahun bukan 1 bulan. 10 bulan kan dah. Ya. 10 bulan itu pemilu kada. Nah sekarang dibalik, pilkada dulu, pilpres dulu baru pilkada. Ya. Dalam kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam rapat Komisi 2 dan beberapa lembaga penyelenggara pemilu menuai beberapa kritik Anda. Yang mengutip itu adalah rumahpemilu.org. Nah problematika itu ini pertama, soal keserentakan. Nah soal keserentakan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Itu problem pertama. Problem kedua adalah bicara hak politik peserta pemilu, terutama menyangkut legal standing dari peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon di pemilu kada. Nah, ketiga itu beratnya beban teknis penyelenggara, ini lagi-lagi beban. Yaitu entah beban anggaran atau beban kerja di pengawasan di lapangan. Nah, keempat ini kondisi pemilu di masa pandemi. Ya, kita sama-sama tahu sudah berapa tahun ini Indonesia itu mengalami guncangan hebat tentang adanya bencana pandemi COVID-19. Kelima itu potensi pelanggaran kekinian, apalagi hari ini adalah di mana kita memasuki di era digitalisasi yang tidak bisa dilihat kasat mata ya kan. Mungkin tahun 2000 berapa Bil? Ente masih SMA? 2004 itu 2004 itu dulu dia kalau sekolah itu kan dah dikasih duit cash sama mamanya. Kalau sekarang itu dia udah gak ada lagi cash, pakai digital kan dah, e-money. Nah ini kan adalah bagian dari kerentanan pemilu pada wilayah pada masuki era digital. Berikutnya adalah kegiatan kemanusiaan ini. Bicara pandemi, sekarang kan kita bahasanya tidak bisa dilihat dengan kasat mata ketika orang memberikan sembako. Sembako itu dari murni kemanusiaan atau memang ada niatan yang lain. Ya mungkin itu ada beberapa kritikan Kanda. Sekiranya kita Kanda bisa menambahkan sekiranya gitu. Siap. Oke, terima kasih. Om Basan ini ya. Om Basan dari Saung Podcast. Ya, sore hari ini kita akan membahas soal pemilu dan pemilihan. Jadi sebenarnya yang benar itu namanya pemilu dan pemilihan yang sesuai dengan undang-undang itu. Undang-Undang 10 tahun 2016 soal pemilihan dan Undang-Undang 7 tahun 2017 soal pemilu. Kalau orang awam menyebut pilkada gitu, tapi kalau penyelenggara biasa menyebut pemilihan.
Nah, jadi tadi sesuai yang diungkap oleh Om Basan soal rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan penyelenggara pemilu serta pemerintah, yang sudah pasti itu baru soal pemilihan diketuk palu itu, karena itu terkait undang-undang. Soal pemilihan itu sudah ditetapkan tanggal 27 November 2024 soal pilkadanya itu. Nah, soal pemilunya KPU itu pada RDP sebelumnya itu sebenarnya sudah hampir sepakat tanggal 27 atau 28 Februari. Tapi pada RDP terakhir kan Mendagri itu mengusulkan bulan Mei gitu. Tapi ini belum putus. Jadi baru usulan Mendagri untuk mengusulkan pemilu dan pilpres itu pada bulan Mei. Dengan asumsi soal anggaran, soal waktu kampanye dan semacamnya itu supaya lebih dipersingkat dan lebih murah jadinya begitu. Nah, itu masalahnya. Kemudian terkait dengan keruwetan atau kerumitan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu ada benarnya juga, karena kalau kita bicara soal kerumitan, soal keruwetan, kan itu adalah sebuah tantangan buat penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu. Kalau kita bicara soal tantangan, tentu yang menjadi rujukan adalah pemilu sebelumnya, 2019. Karena kalau kita mau bicara rintangan, halangan, gitu, kayak lagunya Roma, itu kan kita harus tahu nih sebelumnya nih gitu. Kita mau naik ke gunung, apa saja rintangannya, apa saja halangannya, kan kita belajar dari yang sudah pernah dilakukan. Nah, dalam konteks ini pun sama gitu. Rintangannya apa saja sih, halangannya apa saja sih. Nah, kita belajar dari pemilu 2019. Nah, pemilu 2019 itu cuma satu pemilu loh, tidak ada pemilihan ya. Satu pemilu, kita bisa belajar begitu banyak halangan dan rintangan yang kita hadapi. Misalnya soal distribusi kertas suara yang terlambat gitu kan. Kemudian kelengkapan pemilu dan aparatnya yang belum jelas begitu kan. Beban kerja yang terlalu berat misalnya. Sehingga banyak menimbulkan korban jiwa ya. Kalau pemilu itu KPU itu menghitung sekitar 900 orang lebih. Se-Indonesia. Itu belum Bawaslu, kalau hitungan KPU aja itu. Kalau Bawaslu kalau nggak salah saya ingat itu sekitar 56 orang se-Indonesia. Itu jadi hampir 1000 korban jiwa karena kelelahan ya, bukan karena sabotase. Kalau isunya kan sabotase segala macam. Tapi setelah kita amati ternyata itu karena kelelahan. Karena beban kerja yang begitu berat itu. Nah, pada pemilu dan pemilihan 2024 kan bebannya jadi 2 kali lipat nih. Walaupun tidak bersamaan gitu loh. Waktunya itu tidak bersamaan kan, karena pemilu itu sekitar bulan Februari, pemilihan atau pilkada itu sekitar bulan November. Ya. Jadi ada jeda waktu. Tapi tetap dalam 1 tahun. Artinya apa? Tahun yang sama 2024 itu. Artinya apa? Beban kerja akan semakin berat gitu kan, tahapan nanti akan berhimpit segala macam. Nah, ini kalau tidak diantisipasi oleh kawan-kawan penyelenggara khususnya di tingkat pusat ya, KPU RI dan Bawaslu RI, karena mereka yang akan membuat aturan itu kan, ini tentu akan membuat situasi lebih buruk timbang pemilu 2019 gitu. Harus dibuat aturan, diantisipasi sehingga beban kerja penyelenggara tidak begitu berat misalnya. Misalnya dengan cara menyederhanakan kartu suara misalnya gitu. Kan kalau dulu itu kemarin itu kan 5 kertas suara yang kita coblos. Kemudian KPPS itu harus menandatangani berita acara itu sampai berlembar-lembar, puluhan lembar ya. Ada 21 lembar kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, itu kan capek itu mereka itu gitu. Nah, bisa nggak misalnya KPU RI nanti membuat aturan atau mendesain sebuah mekanisme pemilihan yang lebih simpel gitu, lebih sederhana.
Misalnya dengan cuma satu kertas suara gitu. Kemudian berita acaranya juga cuma satu lembar gitu ya. Itu kan akan meringankan beban kerja petugas penyelenggara di tingkat bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi KPU sebagai penyelenggara, begitu Bawaslu sebagai pengawas itu harus membuat aturan atau regulasi yang benar-benar mampu menjadikan dia tidak terlalu keberatan beban kerja gitu. Dengan dua pemilu yang bergabung ini menjadi satu ini. Itu masalahnya. Jadi harus dipahami betul oleh kawan-kawan di tingkat pengambilan keputusan, di tingkat RI, Bawaslu RI, KPU RI ataupun DPR RI, bahkan juga pemerintah dalam hal ini Mendagri, harus buat aturan yang jelas. Kemudian anggaran juga harus cepat dicairkan. Karena kalau ditahan-tahan terus gimana mau mulai persiapan dan sebagainya gitu. Lapar nggak kerja kan? Iya, takutnya nanti makin waktunya makin dekat, anggaran belum turun, kita belum bisa berbuat apa-apa. Nanti bisa berantakan semuanya itu. Iya. Gitu. Kemudian apalagi tadi soal Era pandemi. Era pandemi tentu kan kita udah pernah belajar kan dari Pilkada 2020 kemarin gitu. Dimana Pilkada itu dilaksanakan di masa pandemi dan alhamdulillah nggak buruk-buruk amat hasilnya begitu kan. Dilihat dari misalnya tingkat partisipasi pemilih semakin meningkat dan seterusnya. Kemudian untuk Bawaslu sendiri itu sudah dikeluarkan juga peraturan per Bawaslu nomor 4 tahun 2020 soal pengawasan di masa pandemi. Jadi di tingkat RI sudah mengeluarkan per Bawaslu bagaimana sih cara pengawasan di tingkat pada masa pandemi. Misalnya pengawas harus pakai masker lah dan sebagainya gitu. Kalau PKPU-nya sendiri saya belum tahu gitu karena kan bukan KPU saya gitu. Tapi kalau di Bawaslu itu sudah keluar per Bawaslu nomor 4 tahun 2020 soal pengawasan di masa pandemi. Termasuk soal kampanye di masa pandemi gitu. Kan harus dibatasi itu kan. Nggak boleh orang berkerumun. Nah, Bawaslu kota kemarin itu setahu saya hampir 500-an mengeluarkan surat peringatan SP kepada pasangan calon terkait kampanye yang menimbulkan kerumunan itu gitu. Jadi se-Jawa Barat aja itu ya. Se-Jawa Barat aja itu hampir lebih dari 500 surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tingkat kota dalam rangka pengawasan kampanye di masa pandemi. Jadi memang sudah diatur aturannya itu. Bagaimana kampanye di masa pandemi tidak boleh berkerumun dan seterusnya. Jadi saya rasa itu. Iya. Memang ini untuk teman-teman ya. Yang lain juga Om Basan ini memang kita hari ini kedatangan Bang Ali itu memang bukan pejabat publik kaleng-kaleng ini. Karena memang beliau yang memang sudah malang melintang dari berbagai regenerasi ini memang membuktikan bahwa pengalaman itu tidak bohong bicara kualitas bagaimana pejabat publik itu kalau dalam Bawaslu itu kan sebagai guardian pengawal dari demokrasi dan pemilu ya. Ini tadi disampaikan oleh Bang Ali saya kira menarik. Mungkin ada beberapa hal yang pengen kita diskusikan Bang. Pertama adalah soal dari faktor korban kelelahan. Ini memang menjadi permasalahan serius karena memang bagaimanapun diakui bahwa pemilu sistem dari 2019 kemarin adalah kompleks dan rumit. Bahkan ada adigium bahwa memang itu adalah pemilu Indonesia itu paling rumit dunia akhirat katanya. Nah, ini kan memang menjadi monohok yang memukul gitu. Bagaimana birokrasi kita tuh sangat membuat desain pemilu itu tidak sesimpel tanda petik di negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara nanti di 2024. Ini kan bagaimana dengan kalau saya tidak salah mengutip ya, hampir 200 lebih itu pengganti dari petahana ini menjadi hal yang memang ditakutkan oleh teman-teman para pemantau pemilu. PLT maksudnya. Iya. PLT. Jadi pejabat PLT ini adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk melanjutkan atau bahkan dalam sistem pemerintahan daerah-daerah itu hampir 200 lebih ini kan cukup banyak ya. Ini 270, juga kan 270. Iya, 270 inilah yang memang menjadikan warning bagi masyarakat itu apakah ini kedepannya bisa disebut netral dan jujur gitu. Apalagi kan juga tidak bisa kita akui bagaimana
peran dari pengawas itu di ASN kan masih lemah gitu. Nah, inilah mungkin nanti bisa di pendapat Bang Ali, bagaimana kita bisa Bawaslu sendiri bisa menindak para ASN ini. Agak kalau kita regulasi sekarang kan bagaimana ASN itu ditindak oleh KSN dengan Bawaslu hanya merekomendasikan. Ini kan agak sulit di masyarakat publik bahwa jeruk makan jeruk Bang Ali. Inilah makanya kan apakah memang tidak ada usaha gitu Bawaslu itu harus ada di dalam instrumen ASN itu untuk melakukan pengawasan itu. Karena bagaimanapun 270 ini di lembaga pemerintahan itu bukan sesuatu yang sederhana untuk menjelaskan bahwa pemilu kita ke depannya memang seperti yang diharapkan bahwa ASN beserta jajaran itu bersifat netral. Mungkin itu Bang Ali bisa melihatnya seperti apa ini? Oke, jadi benar ya bahwa tadi dikatakan pemilu Indonesia itu memang pemilu yang paling rumit di dunia gitu. Paling rumit di dunia. Kenapa? Karena kita melihat dari segi penduduk aja, penduduk Indonesia itu termasuk besar kan. Cuma kalah dengan India misalnya dan Amerika. Kalau di Cina itu nggak ada pemilu walaupun besar gitu kan. India ada pemilu. Penduduknya lebih besar, tapi India itu tidak satu hari dia pemilunya gitu. Jadi ada ruang waktu untuk mereka mengatur pemilu. Kalau di kita kan satu hari, di Amerika juga begitu kan. Walaupun penduduknya besar, lebih besar dari Indonesia, tapi kan dia nggak sekaligus pemilunya gitu. Bertahap. Ada electoral day, ada apa lagi gitu. Pokoknya nggak satu hari itu selesai. Nah di Indonesia inilah yang penduduknya banyak dan pemilunya itu harus satu hari selesai kan, harus satu hari selesai. Makanya kemarin itu nggak mencapai target satu hari selesai kan, sampai besoknya baru selesai gitu. Jadi seperti kayak orang bikin candi gitu loh, ya, disebut mustahil. Besoknya itu baru selesai kan. Saya ingat betul itu KPU mengeluarkan SK KPU itu diperpanjang waktu perhitungan, SK-nya nomornya saya lupa itu diperpanjang kan perhitungan perhitungan suaranya sampai jam 12 besok harinya gitu. Padahal di Undang-Undang 7 itu harus satu hari itu selesai. Sebelum jam 12 malam itu harus selesai gitu. Karena kan satu hari itu batasnya jam 12 malam. Nah, kemarin itu kita belum selesai sehingga KPU mengeluarkan surat edaran yang boleh melakukan perhitungan pada besok harinya. Tapi bagaimanapun ini harus kita hargai, kita hormati bahwa kita bisa menyelesaikan pemilu itu tidak terlalu lama gitu, 1 atau 2 hari lah gitu kan. Nah ini satu prestasi sebenarnya kan di tengah kerumitan yang ada. Saya juga agak bingung juga kenapa waktu itu KPU mendesain pemilu begitu rumit gitu sehingga harus 5 kertas suara kan gitu kan. Dan tentu saja banyak turunannya nih, kendala-kendalanya misalnya kehabisan kertas suara kan, percetakan itu kan kemarin kondisinya seperti itu. Banyak perusahaan percetakan yang sudah memperoleh menang tender, dia kehabisan kertas suara misalnya gitu. Sehingga di Kota Bekasi sendiri kemarin itu juga kita banyak kekurangan kertas suara, terutama kertas suara Pilpres ya. Pilpres kekurangan, kemudian alat rekapitulasi, C1 plano segala macam itu juga kurang gitu. Dan untungnya kawan-kawan KPU mau berusaha hingga agak bisa terbantu begitu. Walaupun tentu di sana sini banyak kekurangan gitu kan. Sehingga ada beberapa TPS juga yang kita waktu itu kita PSU-kan pemilihan suara susulan gitu. Karena itu tadi adanya kekurangan kertas suara, adanya kertas suara yang tertukar dan seterusnya dan itu di kondisi di Kota Bekasi. Nah kemudian tadi apalagi yang kedua tadi soal ASN petahana. ASN ya, iya netralitas. Jadi sebelum pemilu 2024 nanti, pemilihan 2024 nanti itu memang sudah di PLT-kan kan sekitar 270 kepala daerah itu akan di PLT-kan. Dan ini sepenuhnya wewenang Kemendagri dan Presiden gitu. Dua lembaga negara ini yang berwenang menentukan siapa pengganti itu PLT kepala daerah baik itu wali kota maupun gubernur begitu. Nah ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran khalayak
memberikan kekhawatiran khalayak bahwa nanti bagaimana kaitan dengan netralitas dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita berkaca pada undang-undang dasar, kehadiran KPU dan penyelenggara pemilu ya, itu sudah diatur dalam undang-undang dasar negara kita, pasal 22E itu, pasal 22E disebutkan bahwa KPU itu bersifat nasional, tetap dan mandiri gitu. Nah, kata mandiri itulah kuncinya gitu. Kenapa dia harus disebut mandiri? Karena dia harus netral, harus tidak bisa ditekan, diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk PLT begitu. Jadi tidak boleh KPU itu mau diintimidasi oleh PLT ini gitu. Kalau soal nanti kaitannya dengan anggaran segala macam, nggak bisa turun dan segala macam, nggak juga, karena anggaran itu sudah dibicarakan sebelum PLT ini datang begitu kan. Kayak misalnya sekarang nih anggaran Bawaslu misalnya nih, itu kan kita sudah mulai bicara dengan Pemda itu berapa sih anggaran kebutuhan kita gitu. Jadi ketika nanti di PLTK pun anggaran ini tidak bisa berubah, tidak berubah. Artinya ya balik lagi, ini tergantung integritas dan profesionalitas para penyelenggara. Mau nggak dia intervensi oleh PLT itu begitu. Kalau Undang-Undang Dasar jelas mengatakan bahwa penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu itu harus mandiri gitu, nggak bisa diintervensi. Gitu, Bang Billy, Om Billy. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan penyelenggara ini punya integritas, punya profesionalitas, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas negara ini dengan benar gitu, untuk menjadikan pemilu ini menjadi demokratis, menjadi lebih baik, yang hasilnya nanti akan dinikmati lagi oleh masyarakat yang akan datang. Begitu, Bang Willy. Ya, ini kan memang kalau yang kita berkaca kepada yang pilkada serentak terakhir, jadi sebelum pilkada serentak total besok di 2024, ini pilkada serentak jembatannya kan terakhir kan ada di 2020 ya, mungkin kalau di lingkaran metropolitan kita itu di kota Depok dan seterusnya itu. Sebagai informasi saja bahwa memang kan ketakutan terhadap munculnya klaster COVID-19 kan tidak terjadi di pilkada kemarin yang memang 2020 memang saat tinggi-tingginya itu ya, tinggi-tingginya virus. Nah ini yang memang harapannya mungkin ini kan kita sudah memasuki ke level 3. Di Pulau Jawa Bali mungkin kalau salah dikoreksi sudah tidak ada level 4, level 3. Harapannya memang kedepannya sudah sangat menurun itu. Inilah yang memang apakah memang kedepannya arah terhadap kayak pembatasan kampanye, terus juga terkait dengan pemakaian prokes itu 24 akan tetap terjadi, Bang Ali? Iya, kalau itu kan kaitan dengan kesehatan gitu loh. Itu penyelenggara KPU Bawaslu tidak punya otoritas di situ gitu. Kita hanya mengikuti aja tuh. Kalau misalnya otoritas kesehatan menyatakan bahwa sudah bebas kita dari zona COVID itu, ya bebas, nggak perlu lagi pakai prokes dan seterusnya gitu. Jadi itu bukan otoritas penyelenggara pemilu. Kita menunggu dari otoritas penyelenggara COVID gitu kan. Satgas kalau bahasa sekarang kan bahasanya itu Satgas. Kita tunggu dari Satgas. Kalau misalnya Satgas menyatakan bahwa wah Bekasi nih misalnya sudah zona hijau, sudah bebas ya kita tentu akan longgarkan itu, kita akan ikuti aturan pelonggaran itu gitu. Tidak perlu lagi harus pakai masker yang ketat misalnya, pembatasan yang ketat dan seterusnya. Begitu, Om Bil. Makasih. Lah iya, kalau bicara prokes benar kata Kandali, karena memang itu sudah domainnya Satgas Covid. Ya paling tidak kan kita mengacu pada pemilu pilkada kemarin 2020 kan begitu. Memang sedang naik-naiknya Covid, dan pada realitanya memang pemilu kada 2020 itu berjalan dengan tidak ada kendala, dan memang klaster juga tidak terlalu resisten gitu. Oke, Bang Ali, ini mungkin terakhir ya terkait pada saat pemilu 2024 itu kan pemilu kada dulu baru pemilu pilpres dulu baru pemilu kada. Nah, artinya kan ini kalau kita secara realistisnya ketika
pemilu Pilpres 2024 dilakukan lebih dulu, berarti kan pemilu kadanya adalah mengacu pada pemilu 2024. Nah, artinya kan ini kan tanda kutip ini seolah-olah pemutihan pada wilayah tatanan birokrasi di DPRD yang tingkatan kota misalkan. Ya, yang tadinya 2019 dia menang, ya kan kursinya banyak, tiba-tiba ketika 2004 itu menurun. Nah, ini kan seolah-olah ini strategi merubah strategi kira-kira gitu, Kanda. Ya, mungkin bisa ditanggapi, Kanda. Ya, benar sekali ya bahwa pemilihan umum, pemilu dan Pilpres itu lebih dulu. Jadi bulan Februari sampai Maret begitu kan. Kalau pemilu kada itu bulan November tanggal 27. Sesuai dengan undang-undang pemilu kada, undang-undang pilkada, pemilihan kepala daerah, itu misalnya soal threshold, siapa yang bisa mencalonkan, kan partai yang bisa mencalonkan, itu diambil dari pemilu yang terakhir 2024 begitu. Jadi besok berarti. Iya, jadi thresholdnya tetap 20% gitu. Jadi partai yang bisa mencalonkan itu dia harus mencapai 20% dari total suara yang ada di kota tersebut. Jadi kalau partai A tidak mencapai 20%, maka dia tidak bisa mencalonkan kecuali dia berkoalisi dengan partai lain gitu kan. Nah, kan menjadi pertanyaan, kalau sekarang yang sudah 20%, terus nanti pemilu 2024 tidak nyampe 20%, gimana? Ya tidak bisa, dia harus berkoalisi dengan partai lain gitu, untuk mencapai 20% itu begitu. Karena undang-undangnya bunyinya jelas bahwa threshold itu, aturan 20% itu mengacu pada pemilu terakhir sebelumnya begitu. Bukan pada pemilu 2019 misalnya. Nah, jadi pemilu terakhir kita kapan? Ya pada bulan Februari itu pemilu terakhir gitu. Sehingga ketahuannya pun nanti kan tidak langsung ketahuan tuh selesai pemilu langsung dapat angka yang pasti kan. Nanti kan ada proses lagi, gugatan ke MK dan seterusnya. Nah, kita menunggu gugatan itu dulu selesai, proses ini selesai, baru bisa kita pastikan wah ini partai ini dapat sekian kursi atau sekian persen. Nah, itulah yang menjadi modal partai-partai tersebut untuk mengajukan calon pada pilkada atau pemilihan pada bulan Februari pada bulan November tahun itu juga begitu. Tapi pasca pelantikan? Enggak perlu pelantikan. Tapi yang penting hasil fixnya itu sudah diketahui begitu. Jadi tidak perlu menunggu pelantikan, kan bulan September. Iya. Kalau kita menunggu bulan September itu terlalu mepet kan, September November kan terlalu mepet. Untuk pendaftaran dia harus kampanye segala macam kan nggak mungkin gitu. Jadi ketika bulan Juni atau Juli sudah fix kita dapat angkanya, sudah mereka itu sudah boleh daftar gitu. Sudah boleh mendaftarkan diri calon-calonnya itu gitu. Iya. Kalau tadi kan terakhir dari Om Basan nih, terakhir saya nih. Ya. Karena memang Bang Ali ini hari ini sebagai Kordif penindakan. Ini saya agak pelanggaran. Sekarang namanya pelanggaran. Pelanggaran bukan penindakan. Sudah berubah ya. Sepertinya kita sudah PP, Satpol PP. All main ya. Karena memang bagian yang sangat krusial dari badan pengawas itu adalah penanganan pelanggaran. Nah, ini kan seperti kita ketahui bahwa kedepannya ini kan juga pandemi itu akan berjalan panjang. Jadi bukan saja hanya uang yang beredar, saya kira juga virus-virusnya ikut beredar, Bang Ali. Inilah yang memang jenis-jenis pelanggaran itu saya kira juga menjadi sangat kompleks. Kalau kemarin di 2009 hanya nganter beras, mungkin sekarang bisa nganter kayak money, etol dan seterusnya. Memang lebih lebih kreatif para niatan pelanggar. Lah, harapan Bang Ali nih untuk entah saya nyebutnya sebagai ancaman atau apa, karena memang seperti kita ketahui bahwa politik uang itu dan transaksi itu tidak lepas dari namanya pemilu kita dari masa ke masa ya. Ini karena memang di pemikiran masyarakat itu lebih baik dia mendapatkan yang jelas-jelas ada dibanding harus menanggung bohongnya ketika 5 tahun. Ini Bang Ali sebagai Kordif penanganan pelanggaran ini melihat ini bagaimana nih ancamannya terhadap ke depan bicara pemilihan, bicara pilkada di 2024 itu. Karena memang ini sangat serius dan saya kira menjadi budaya yang
apa namanya turun temurun ya. Jadi agak sulit masyarakat hari ini memilih tanpa harus ada lampirannya Bang Ali. Silakan. Iya, itu kan tantangan kita ya. Jadi kalau kita baca bukunya Burhanuddin Muhtadi ya, soal kuasa uang itu, judulnya bukunya itu Kuasa Uang. Serem amat tuh. Itu 30% masyarakat Indonesia itu terpapar virus money politik. Jadi 30% bayangin. Jadi kalau pemilu itu yang nyoblos 70%, dikurangi 30%, berarti kan tinggal 40% nih yang tidak terpapar gitu. 30% terpapar politik uang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aktor-aktor politik uang tersebut. Nah, persoalannya kan kadang-kadang yang namanya kejahatan itu berevolusi, metamorfosis ke arah yang lebih canggih begitu. Iya kan? Contohnya tadi soal money, soal voucher dan seterusnya yang pada zaman dulu kita nggak mengenal ini gitu loh. Yang zaman dulu kan masih konvensional, orang kasih 50.000 misalnya, uangnya ada, bentuknya ada. Nah, kalau sekarang orang kirim pulsa misalnya kan kita nggak tahu tuh. Jika kita melakukan barang buktinya apa ya? Iya, kita melakukan penyelidikan atau penyidikan nggak bakal ketemu itu mana barang buktinya. Apalagi pulsanya misalnya langsung habis kan. Nah, itu tantangan tersendiri. Itu tantangan tersendiri bagi kita sebagai pengawas pemilu, dan yang pasti ketika pemilu berlangsung terutama Bawaslu ini semua itu menjadi pengawas gitu. Memang leading sektornya ketika terjadi pelanggaran adalah di Kordip saya, divisi penanganan pelanggaran. Tapi kita kan juga menerima laporan dari semua Kordip dan juga menerima laporan dari masyarakat, terutama kawan-kawan dari pengawas partisipatif dan LSM misalnya, pemantau pemilu dan seterusnya. Jadi publik tidak perlu takut-takut ya untuk menyampaikan langsung ke kantor Bawaslu Kota. Bahkan kita mendorong itu, mari sebanyak-banyaknya, ayo sebanyak-banyaknya lapor ke Bawaslu begitu. Agar apa, kita punya dasar, punya landasan yang kokoh untuk melakukan penindakan itu gitu. Kan selama ini kebanyakan itu masyarakat hanya mau memberikan informasi, tetapi tidak mau terlibat dalam proses penanganan pelanggaran. Karena kan mereka takut lah, sungkan lah dan seterusnya gitu. Nah, melalui acara ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat, ayo jangan takut gitu. Kita sama-sama memperbaiki kualitas demokrasi di Kota Bekasi ini khususnya. Begitu Bang Bil. Siap. Oke. Menarik sekali ya diskusi pada sore hari ini. Ya mungkin karena memang kalau kita lanjut ini nggak cukup sehari ya kan. Bicara pemilu ini memang menarik. Kalau dilanjut nanti makan korban lagi. 1.000 jadi 1.100 nanti. Tadi bahasanya Bang Ali, jangan pernah takut untuk memperbaiki demokrasi di negeri ini khususnya Kota Bekasi. Ya kan, karena memang hari ini kita bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Jangan dicopot tuh Kanda. Karena kita mau minta sebuah closing statement dari Kanda Ali Maya selaku Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Intinya begini ya, bahwa kita sudah sepakat, the founding fathers kita juga sudah sepakat bahwa demokrasi adalah jalan hidup kita gitu. Artinya pilihan kita bernegara itu adalah sistem demokrasi. Makanya dalam sistem demokrasi itu pemilu adalah suatu kewajiban begitu kan. Tanpa pemilu nggak mungkin ada demokrasi. Tanpa demokrasi pun pemilu bukan pemilu namanya begitu kan. Dalam konteks itu mari kita sama-sama menjaga demokrasi dan pemilu ini berjalan pada track yang sesungguhnya, on the track begitu. Harus berjalan dengan track yang sesungguhnya, dan karena kebetulan Bawaslu dimandatkan oleh undang-undang untuk menjaga itu, tentunya kita berharap kita tidak sendirian berjalan begitu loh. Kita berharap kawan-kawan semua stakeholder, semua masyarakat juga mendukung peran-peran Bawaslu ini, melakukan penjagaan terhadap demokrasi yang sedang akan kita jalani nanti pada tahun 2024 begitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendukung demokrasi begitu. Terima kasih, itu closing statement saya. Oke, terima kasih Kanda. Sudah berakhirnya
podcast kita di Saung Podcast kali ini. Mungkin Pak Billy bisa nutup. Ini menjadi bagian pendidikan politik atau buat publik ya, karena memang hari ini pejabat Bawaslu yang memang dibiayai oleh uang publik ini menjadi semacam kontrol terhadap pemilu kita untuk lebih berkualitas. Jangan sampai ada pemikiran bahwa suara masyarakat diam ya Kak. Karena suaranya diambil 5 tahunan Bang Ali. Ini memang inilah bentuk bagaimana itu pelanggaran terjadi, itu memang harus ada peran serta masyarakat. Saya kira itu juga menjadi semangat dari pengawasan partisipatif ya. Untuk dapat ikut serta bagaimana menyatakan bahwa pemilu ini bersifat jujur, adil dan ini karena memang harapan Bang Ali tadi saya kira juga cukup keras dan berani untuk lebih proaktif masyarakat. Karena kalau kita menyandarkan SDM dari penyelenggara pemilu agak pesimis sepertinya. Tapi kalau kita mendengarkan di forum-forum semacam podcast Saung ini harapannya memang ke depan pemilu kita bisa lebih baik daripada 2019. Gitu. Amin. Amin. Oke, cukup. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke semua pengguna Android. Assalamualaikum.